Kebijakan pemerintah penduduk Jepang di bidang politik. 1. Melarang, membubarkan dan melarang aktivitas semua organisasi politik yang bukan dibentuk oleh pemerintah Jepang. 2. Membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda. 3. Membentuk pemerintah militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. 4. Melakukan selekere setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tenno Helka. 5. Struktur pemerintah sesuai keinginan Jepang. 6. Jepang juga melarang segala bentuk pergerakan nasionalisme atau anti-Jepang. 7. Janji kemerdekaan untuk Indonesia. Kebijakan di bidang sosial. Jepang menerapkan kebijakan Romusa, yaitu kerja paksa bagi rakyat Indonesia untuk membangun proyek-proyek militer dan infrastruktur bagi Jepang. Romusa dilakukan tanpa memperhatikan hak asasi manusia dan kesejahteraan. Banyak Romusa yang meninggal karena penyakit, kelaparan, kelelahan, atau kekerasan. Adapun beberapa kebijakannya antara lain yaitu: pertama, Jepang merampas hasil panen petani Indonesia untuk kepentingan militer. Yang kedua, Jepang memberlakukan kerja paksa terhadap para pemuda Indonesia. Yang ketiga, Jepang mengirim banyak pemuda Indonesia ke Asia Tenggara untuk melakukan Romusa dan menjadi korban kekejaman Jepang. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. 2. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu sekaligus memonopoli perjualannya. 3. Pembatasan produksi tanamannya yang tidak menguntungkan perang seperti teh, kopi, dan tembakau. 4. Perluasan area persawahan. 5. Menyita aset-aset ekonomi yang penting. 6. Adanya kebijakan self-sufficient dimaksudkan untuk memenuhi akomodasi Jepang. Kebijakan di bidang budaya. Jepang menerapkan kebijakan kebudayaan yang bertujuan untuk menghapus pengaruh Barat dan menanamkan nilai-nilai asasi khususnya Jepang di Indonesia. Adapun kebijakannya antara lain yaitu: 1. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Jepang. 2. Jepang juga menghapus semua buku-buku dan media massa yang berbau Barat. 3. Jepang mempromosikan budaya Jepang seperti Bushido dan kesetiaan kepada Kaisar. 4. Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar sekolah. 5. Jepang juga mendukung perkembangan sastra dan seni Indonesia yang bersifat nasionalisme. 6. Pendidikan dasar 6 tahun. 7. Penghormatan bendera Jepang, Hinomaru, dan hanya lagu kebangsaan Kimiago yang boleh diperdengarkan. Kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi atau perbedaan yang diterapkan Belanda. Pada pemerintahan Jepang, siapa saja boleh mengenyam atau merasakan pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. Adapun kebijakannya antara lain yaitu: 1. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghafal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya. 2. Diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan bahasa sebagai pengantar di sekolah, menggantikan bahasa Belanda. 3. Para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan. Kebijakan di bidang militer. Jepang membentuk beberapa organisasi militer dan semi-militer yang melibatkan rakyat Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Heiho, pasukan bantuan, Peta, pembelah tanah air, Gyugun, tentara sukarela, dan Seinenden, barisan pemuda. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu, sekaligus untuk mengawasi gerak-gerik rakyat Indonesia. Namun organisasi ini juga memberikan pelatihan dan pengalaman militer bagi rakyat Indonesia, yang nantinya berguna dalam perjuangan kemerdekaan. Adapun beberapa kebijakannya antara lain yaitu: yang pertama, pengerahan Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga kerja yang lebih besar. Yang kedua, eksploitasi kekayaan alam.